Jakarta, kota di mana ambisi seringkali membunuh nurani. Di balik gemerlap lampu studio yang menyilaukan, sebuah rencana busuk mulai bersemi. Nathan Adiguna, pewaris tunggal Adiguna Group dengan wajah tegas, kulit sawo matang yang matang, dan tatapan mata sedingin es. Di depannya, Keila Putri, gadis manis dengan wajah ayu khas Indonesia yang polos. Hanya butiran debu yang siap ia hancurkan. Suara riuh kru TV, jepretan kamera, dan suara pembawa acara yang energik. Minggir, minggir, kopinya panas! Keila kehilangan keseimbangan saat membawa nampan berisi kopi hitam pekat di tengah siaran langsung peluncuran produk Blue Blood Coffee. Suara cairan mencurah. Segening 2 detik. Apa yang kamu lakukan, bodoh? Keila gemetar melihat sepatu kulit buatan tangan seharga ratusan juta milik Nathan kini basah kuyup oleh cairan hitam. Maaf Tuan Nathan, saya tidak sengaja. Nathan melihat ke arah kamera siaran langsung yang sedang menyorotnya. Wartawan di sana sudah siap menerjangnya dengan pertanyaan tentang skandal perselingkuhannya yang sedang viral di media sosial. Nathan tahu ini adalah kesempatannya. Hei, tidak apa-apa. Nathan tiba-tiba merengkuh pinggang Keila dengan posesif. Keila tersentak, wajahnya yang coklat langsat memucat karena terkejut. Semuanya, tolong tenang. Gadis ceroboh yang cantik ini bukan sekedar asisten. Nathan mendekatkan wajahnya ke telinga Keila, membuat bulu kuduk gadis itu meremang. Ikuti permainanku, atau keluargamu membusuk di jalanan. Tegang, dramatik musik mulai membangun. Perkenalkan, dia adalah Keila Putri. Tunangan rahasia yang selama ini aku sembunyikan dari publik. Tersenyumlah Keila. Kamu tidak tahu kalau kakekmu menyimpan kunci brankas yang akan menjadikanku penguasa tunggal bisnis kopi di negeri ini. Pernikahan ini adalah hukuman matimu. Tunangan? Apa maksud Anda, Tuan? Saya bahkan tidak mengenal Anda dengan baik. Nathan mempererat pelukannya hingga Keila tak bisa berkutik. Diam dan tersenyumlah untuk kamera, sayang. Karena mulai detik ini, hidupmu adalah milikku. Suara shutter kamera memekakkan telinga. Keila terperangkap dalam pelukan pria yang paling ia benci. Tanpa menyadari bahwa di dalam saku jas Nathan terdapat sebuah foto lama. Foto kakek Keila dengan tanda silang merah darah. Akankah Keila menyadari bahwa ciuman pertama yang akan diberikan nantinya hanyalah racun untuk merampas segalanya? Bukan cinta tapi dendam. Hanya di layar kaca kesayangan Anda. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tulis teori kalian di bawah. Klik like dan subscribe juga. Di lorong rumah sakit yang dingin dan berbau karbol, dunia Keila seakan berhenti berputar. Suara mesin EKG dari dalam ruang ICU berbunyi nyaring, menusuk gendang telinganya. Dokter, saya mohon, selamatkan ibu saya. Lakukan operasinya sekarang, Dok. Aku mohon. Dokter berwajah pribumi itu hanya menunduk. Guratan lelah terlihat jelas di dahinya.
Biaya operasinya 800 juta rupiah, Bu Kaila. Dan pihak administrasi mewajibkan pelunasan di muka sebelum tindakan dimulai. 800 juta? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu dalam semalam? Langkah sepatu pantofel yang tegas bergema di koridor yang sepi. Nathan berdiri di sana. Sosok pria dengan garis rahang tegas, kulit sawo matang yang bersih, dan tatapan mata elang yang dingin. Ternyata harga nyawa ibumu hanya seharga satu mobil mewahku, Kaila. Kaila menoleh dengan mata sembab. Nathan, mau apa kamu kesini? Belum puas kamu menghancurkan bisnis ayahku? Pergi kamu dari sini, pergi! Nathan berjalan mendekat. Aroma parfum maskulin yang mahal menyeruak di antara aroma obat-obatan. Jangan sombong, Kaila. Di kota ini, hanya aku yang bisa mengeluarkan uang 800 juta dalam waktu 1 detik, tanpa bertanya. Nathan merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah map hitam tebal. Nathan menyodorkan sebuah pulpen emas ke hadapan Kaila yang masih bersimpuh di lantai. Tanda tangani kontrak pernikahan ini. Menikahlah denganku selama 2 tahun. Dan detik ini juga, biaya operasi ibumu akan lunas. Dia akan selamat. Kaila menatap kertas itu dengan tangan bergetar. Menikah? Kamu ingin menikahiku hanya untuk mendapatkan kode berangkas peninggalan kakekku, kan? Kamu jahat, Nathan. Kamu memanfaatkan nyawa ibuku. Nathan berlutut, menyamakan tingginya dengan Kaila, mencengkeram dagu wanita itu dengan lembut namun memaksa. Pilihannya sederhana, Kaila. Tanda tangani kontrak ini dan jadilah nyonya di rumahku. Atau biarkan perawat di dalam sana mencabut kabel oksigen ibumu karena kamu tidak mampu membayar. Kaila memejamkan mata. Bayangan wajah ibunya yang pucat melintas di benaknya. Aku setuju. Nathan berdiri, mengambil kembali map itu dengan puas. Pilihan yang cerdas. Sekarang bersiaplah. Karena setelah ini, hidupmu akan menjadi neraka yang paling indah yang pernah kau rasakan. Kaila menatap punggung Nathan yang menjauh dengan rasa benci yang membuncah. Kamu mungkin bisa membeli ragaku dengan uangmu, Nathan. Tapi demi Tuhan, aku akan pastikan kamu menyesal telah membawaku ke dalam hidupmu. Namun, di balik koridor rumah sakit, seorang pria misterius berpakaian hitam memperhatikan mereka dari kejauhan, sambil memegang foto kakek Kaila yang sudah terbakar setengahnya. Permainan baru saja dimulai, Nathan. Kamu pikir berangkas itu milikmu? Di balik kemewahan Jakarta yang berkilau, ada hati yang terbakar api cemburu dan ambisi yang busuk. Pagi itu, ketenangan di gang sempit perumahan kontrakan Kaila pecah oleh deru mesin mobil mewah yang sangat tidak asing. Sebuah mobil merah menyala berhenti tepat di depan pagar kayu yang sudah lapuk. Siska dengan kacamata hitam branded, rambut hitam legam yang dicatok sempurna, dan kulit kuning langsat yang dipoles kosmetik mahal, turun dengan langkah angkuh. Siska menatap jijik ke arah jemuran daster di teras rumah Kaila. Jadi, di lubang tikus ini Nathan menyembunyikan mainan barunya? Kaila, keluar kamu perempuan murahan! Suara pintu kayu berderit. Krik.
Kayla keluar dengan wajah polos khas gadis desa. Rambutnya hanya diikat satu, mengenakan kaos sederhana yang kontras dengan kemewahan Siska. "Mbak Siska, ada apa ya Mbak datang ke sini marah-marah?" Siska maju satu langkah, langsung menjambak rambut Kayla tanpa ampun. "Jangan pura-pura lugu ya, kamu itu cuma alat. Kamu pikir Nathan benar-benar cinta sama perempuan yang bau matahari seperti kamu?" Siska menoleh ke arah kerumunan ibu-ibu tetangga dengan tatapan tajam. "Dengar ya semua, perempuan ini," menunjuk pada Kayla, "dia ini pencuri. Dia sudah menjebak Nathan, tunangan saya, supaya bisa hidup enak." "Kayla, asal kamu tahu, Nathan itu cuma mau harta kakekmu. Kamu itu cuma kunci untuk buka berangkas skandal kopi berdarah biru itu." Kayla menggeleng kuat. Air mata mulai membasahi pipi sawo matangnya yang halus. "Enggak, Mbak bohong. Nathan tulus sama aku. Dia suami aku, Mbak." "Suami?" Tampar. Siska mengeluarkan sebuah amplop coklat dan melemparkannya ke wajah Kayla. "Lihat ini. Ini kontrak yang ditandatangani Nathan. Dia dibayar untuk membuatmu jatuh cinta. Lalu setelah berangkas itu terbuka, dia akan membuangmu ke tempat sampah." Dunia Kayla serasa runtuh seketika. Tangannya gemetar saat membuka foto-foto di dalam amplop yang memperlihatkan Nathan dan Siska sedang berpelukan mesra di sebuah bar mewah hanya beberapa jam sebelum Nathan menikahinya. "Nathan, jadi selama ini semuanya palsu?" Siska mendekatkan wajahnya ke telinga Kayla, berbisik dengan suara yang sangat dingin. "Nikmati sisa waktumu sebagai nyonya sementara, Kayla. Karena sebentar lagi bukan cuma Nathan yang akan pergi, tapi kamu juga akan kehilangan segalanya, termasuk nyawamu." Siska berbalik dan masuk ke mobilnya, meninggalkan Kayla yang bersimpuh di tanah di bawah tatapan menghina para tetangga. Sebuah mobil hitam lain mengawasi. Nathan duduk di balik kemudi dengan tatapan yang sulit diartikan. "Maafkan aku, Kayla. Permainan ini baru saja dimulai." Apakah Kayla akan bertahan atau kebenaran tentang berangkas berdarah akan menghancurkannya lebih dulu? Saksikan di part selanjutnya. Malam itu bukan sekedar pesta. Ini adalah panggung sandiwara di mana boneka tercantik mulai dimainkan. Di dalam butik VVIP yang tertutup rapat, Nathan berdiri tegak dengan setelan jas hitam yang mempertegas garis wajah Jawanya yang tegas dan angkuh. Matanya yang tajam bak elang menatap ke arah tirai beludru yang masih tertutup. "Cepat keluar, Kayla. Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu siput sepertimu." "Tapi, Nathan, gaun ini, aku merasa ini bukan diriku." Shh. Tirai terbuka perlahan. Sosok Kayla muncul dengan balutan gaun kebaya modern berwarna marun yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Kulit sawo matangnya yang bersih tampak bercahaya di bawah lampu kristal. Rambut hitam legamnya disanggul modern menyisakan beberapa helai yang jatuh lembut di leher jenjangnya yang khas wanita Melayu. Dia bukan lagi gadis magang yang berbau kopi saset. Dia menjelma menjadi berlian yang menyilaukan mata. Sempurna. Bahkan kakekmu yang tua bangka itu akan menyesal tidak pernah mengakuimu jika dia melihatmu seanggun ini. Kenapa kau harus melakukan ini, Nathan? Kau mengubahku hanya untuk memamerkan kemenanganmu pada musuh-musuhmu? Tentu saja. Kau adalah tiket emasku, Kayla. Ingat, malam ini kau adalah Nyonya Nathan Wijaya. Jangan buat aku malu dengan wajah melasmu itu. Mobil mewah Rolls-Royce hitam berhenti dengan suara rem yang elegan di depan lobi hotel mewah Jakarta. Tuh, pintu terbuka oleh valet berbaju seragam. Nathan melangkah keluar lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya dengan gaya pria sejati yang manipulatif. "Tersenyumlah, sayang.
Dunia harus percaya bahwa aku sangat mencintaimu, meski kita berdua tahu kau hanyalah umpan di tengah kolam hiu. Saat mereka memasuki ruang pesta, atmosfer seketika berubah. Suara denting gelas kristal terhenti. Seluruh sosialita dengan wajah khas Asia Tenggara yang glamor terbelalak. Bisik-bisik tajam mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Bukankah itu si gadis pelayan kantor yang malang itu? Bagaimana bisa dia terlihat begitu bangsawan? Perkenalkan semuanya. Ini adalah istriku, Kayla Wijaya. Pemilik sah dari seluruh rahasia besar di balik skandal kopi berdarah biru. Di sudut ruangan yang remang, seorang pria tua dengan kemeja batik sutra hitam pekat menatap mereka dengan tatapan yang mematikan. Tangannya yang keriput namun kokoh meremas gelas wine hingga bergetar. Nathan Wijaya, kau pikir dengan mendandani tikus kecil itu, kau bisa membuka berangkas rahasiaku? Kau tidak tahu kalau kau baru saja membawa maut ke dalam rumahmu sendiri. Tuhan, Nathan mengira dia memegang kendali. Tapi dia tidak tahu kalau kakek sudah memberitahu kode berangkas itu sebelum dia meninggal. Dan aku tidak akan pernah memberikannya pada pria yang hanya menginginkan hartaku. Tiba-tiba, seorang asisten berlari ke arah Nathan dengan wajah pucat pasi. Tuan Nathan, gawat. Seseorang baru saja membobol akses sistem keamanan berangkas pusat menggunakan sidik jari. Nyonya Kayla. Apa? Kayla! Apa maksud semua ini? Nathan mencengkeram lengan Kayla, sementara Kayla menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi takut, melainkan penuh kebencian. Apakah Kayla benar-benar telah mengkhianati Nathan sebelum rencana dimulai? Atau adakah tangan gaib yang sedang bermain di balik kemegahan pesta ini? Deep and cinematic voice. Jangan lewatkan puncak pengkhianatan yang akan menghancurkan segalanya. High tension, aggressive and fast-paced. Sound of camera shutters clicking rapidly. Crowd murmuring aggressively. Kayla, apa benar kopi berdarah biru milik keluarga Anda mengandung zat berbahaya? Harsh and demanding. Kayla jawab, apa ini alasan kakekmu menyembunyikan surat wasiat di brankas? Kayla mematung. Wajah ayunya yang khas gadis Jawa Sunda pucat pasi. Matanya yang bulat berair menatap puluhan mikrofon yang nyaris mengenai wajahnya. Heavy breathing. Tiba-tiba, sebuah tangan kokoh dengan kulit sawo matang yang tegas merangkul bahu Kayla. Nathan, dengan rahang kokoh dan tatapan mata elang khas pria lokal yang maskulin, berdiri di depan Kayla bagaikan perisai. Cukup, istri saya sedang tidak sehat. Siapapun yang berani melangkah 1 senti lagi akan berhadapan langsung dengan pengacara saya. Low and tense. Nathan menarik Kayla menembus kerumunan. Hujan deras mengguyur Jakarta dalam sekejap. Mereka berlari kecil menuju sebuah halte tua yang sepi. Kayla menggigil, dress batik modernnya basah kuyup, memperlihatkan betapa rapuhnya dia di mata Nathan. Soft and caring tone. Nathan melepas jas hitam mahalnya, lalu menyampirkannya ke bahu Kayla. Whispers, deeply regretful. Maaf, aku gagal melindungimu dari mereka. Kayla mendongak, menatap wajah Nathan yang basah oleh air hujan. Kenapa kamu baik sekali, Nathan? Sobing, padahal semua orang bilang, kamu hanya mengincar warisan kopi berdarah biru milik kakekku. Pause 1.5 seconds. Nathan terdiam. Dia menatap bibir Kayla yang bergetar. Gentle and tender. Nathan mengusap tepesan air hujan di pipi Kayla dengan ibu jarinya yang kasar namun hangat. Soft touch. Emotional and deep. Biarkan dunia bicara apa saja, Kai. Tapi saat ini, hanya ada aku dan kamu di bawah hujan ini. Thunder rumbles softly. Wajah Nathan mendekat. Kayla memejamkan mata, merasakan napas Nathan yang hangat menyentuh kulitnya. Heartbeat sound. Deg-deg, deg-deg. Whispers, intensely protective. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Dan di bawah guyuran hujan yang kian menderu, bibir Nathan menyentuh bibir Kayla dengan lembut. Long emotional pause, 3 seconds.
Ciuman itu terasa begitu nyata, begitu penuh cinta, hingga Kayla lupa bahwa pria yang sedang menciumnya adalah pria yang sama yang diam-diam memegang kunci duplikat brankas rahasia keluarganya. Ring sound intensifies. Abrupt shift. Calculating. Nathan's inner monologue. Chuckles darkly. Voice over. Low and evil. Nikmati ciuman ini, Kayla. Karena setelah aku mendapatkan akses ke brankas itu, kamu bukan lagi prioritasku. Arrogant smirk. Detached and cold. Nathan melepaskan ciumannya, lalu memeluk Kayla dengan erat, sementara matanya menatap tajam ke arah kegelapan jalanan. Thunderclaps loudly. Fast and tense. Cliffhanger. Tiba-tiba, ponsel di saku Nathan bergetar. Nathan melirik layar tanpa sepengetahuan Kayla. Gasp. Inner tension. Sebuah pesan singkat muncul. Brankas sudah dipindahkan ke gudang utama. Habisi dia malam ini atau kita kehilangan semuanya. Tense and mysterious. Kayla melepaskan pelukannya, menatap Nathan dengan penuh binar cinta. Nathan, ada apa? Pause 2 seconds. Nathan hanya tersenyum dingin. Tidak ada apa-apa sayang. Ayo pulang. Ada kejutan yang menunggumu. Dramatic sting music. Fade out. Malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, kini berubah menjadi awal dari neraka yang dingin. Kayla Puspita, dengan balutan kebaya putih modern yang anggun dan wajah khas gadis Jawa yang manis, menatap pantulan dirinya di cermin kamar pengantin. Akhirnya, aku menjadi istrimu, Nathan. Aku berjanji akan menjadi istri yang mengabdi. Psh. Nathan Adiwangsa masuk ke dalam kamar. Tidak ada senyum manis atau tatapan memuja seperti saat di pelaminan tadi. Wajahnya yang tegas dengan kulit sawo matang dan rahang kokoh itu kini terlihat sedingin es. Nathan melempar jas hitamnya ke sembarang arah. Matanya menatap Kayla dengan tatapan menghina. Lepaskan mahkota itu, Kayla. Sandiwaranya sudah selesai. Kayla berbalik, matanya yang bulat berkaca-kaca. Mas Nathan, apa maksudmu? Ini malam pertama kita. Malam pertama. Jangan naif. Kamu pikir aku benar-benar sudi menyentuh cucu dari pria yang sudah menghancurkan keluargaku dengan skandal kopi berdarah itu? Tapi Mas, kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang. Nathan melangkah maju, mencengkram dagu Kayla dengan kasar. Aku hanya mencintai akses menuju brankas kakekmu. Dan sekarang, setelah surat nikah ini sah, aku adalah pemegang kuasa tunggal atas seluruh asetmu. Nathan melepaskan cengkramannya hingga Kayla terhuyung ke tempat tidur. Nathan berjalan menuju sebuah pintu kayu jati besar di sudut kamar. Ruang kerja pribadinya yang selama ini dirahasiakan. Dengar baik-baik, istri pajangan. Kamar ini adalah batasmu. Dan ruang kerja itu adalah zona terlarang. Jika aku melihatmu berani menyentuh gagang pintunya, atau bahkan hanya berdiri di depannya, aku tidak akan segan-segan melemparmu ke jalanan tanpa sepeser pun harta. Kayla jatuh bersimpuh di lantai yang dingin. Apa yang telah kulakukan? Aku menikahi iblis yang ingin menghancurkan keluargaku. Tiba-tiba, dari balik pintu ruang kerja yang terkunci, Kayla mendengar suara Nathan yang sedang menelpon seseorang. Semua berjalan sesuai rencana. Dia percaya sepenuhnya. Besok, kita akan buka brankas itu dan ambil formula kopi berdarah biru yang asli. Setelah itu, Kayla tidak akan berguna lagi. Mata Kayla membelalak. Di tengah isak tangisnya, sebuah keberanian muncul.
Dunia Kayla mungkin runtuh malam ini. Tapi dendam Nathan baru saja membangunkan singa betina di dalam dirinya. Kamu salah, Nathan. Aku bukan sekedar kunci berangkas. Aku adalah pemilik sah darah itu. Apa yang akan dilakukan Kayla untuk merebut kembali haknya? Dan rahasia gelap apa lagi yang disembunyikan Nathan di dalam ruang kerja terlarang itu? Saksikan terus. Bukan cinta, tapi dendam. Suasana malam di mansion mewah bergaya kolonial modern itu terasa begitu mencekam. Kayla, seorang wanita cantik dengan kulit kuning langsat khas perempuan Jawa dan rambut hitam legam yang tergerai, berdiri mematung di samping tempat tidur. Matanya yang sembab menatap sebuah jas kerja milik Nathan yang tersampir sembarangan di kursi kayu jati. Kenapa? Kenapa perasaanku mendadak tidak enak begini? Kayla melangkah perlahan. Suara langkah kaki saat melangkah di lantai marmer. Tangannya yang gemetar mulai meraba saku jas Nathan. Dia mencari sesuatu. Sebuah jawaban atas sikap dingin suaminya belakangan ini. Tiba-tiba, jemarinya menyentuh benda logam yang dingin dan kasar. Kayla menarik tangannya keluar. Di telapak tangannya, tergeletak sebuah kunci kuno berwarna perunggu dengan ukiran lambang biji kopi yang dikelilingi mahkota. Simbol keluarga besarnya, dinasti kopi berdarah biru. Kunci berangkas rahasia kakek. Bagaimana mungkin Nathan memilikinya? Hati Kayla mencelos. Kunci itu seharusnya terkunci rapat di dalam ruang bawah tanah rumah lama mereka. Tempat yang hanya diketahui oleh garis keturunan asli pemilik perkebunan kopi terbesar di Jawa Barat itu. Kayla beralih ke meja kerja Nathan. Dengan rasa penasaran yang membakar, ia membuka laci rahasia yang tidak pernah dikunci Nathan malam itu. Di sana, berserakan foto-foto silsilah keluarga Kayla. Ada coretan tinta merah besar di atas foto kakeknya. Kayla hampir terjatuh. Di bawah foto itu, tertulis sebuah catatan dengan tulisan tangan Nathan yang tajam. Harta yang mereka curi akan kembali melalui kunci ini. Darah biru mereka harus membayar harga kopi yang mereka tanam di atas air mata keluargaku. Jadi, selama ini, perhatiannya, kecupan manisnya setiap pagi, semua itu hanya sandiwara untuk masuk ke silsilah keluargaku. Untuk merampas warisan terakhir kakek. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu kamar mandi. Kamu sudah menemukan apa yang seharusnya tidak kamu lihat, Kayla. Kayla tersentak. Ia berbalik dan melihat Nathan berdiri di ambang pintu. Pria itu tampak gagah dengan wajah khas pria Melayu Indonesia. Rahang tegas dan mata hitam pekat yang kini menatapnya tanpa emosi. Nathan tidak lagi mengenakan topeng suaminya yang penyayang. Kunci itu adalah tiketku untuk menghancurkan kejayaan semu keluarga kamu, sayang. Jangan salahkan aku. Salahkan darah biru yang mengalir di nadimu, yang telah meminum darah keluargaku selama puluhan tahun lewat bisnis kopi kotor itu. Kamu jahat, Mapan. Aku mencintaimu dengan tulus. Nathan melangkah maju,
memojokkan Kayla ke dinding. Cinta. Di dunia ini, tidak ada tempat untuk cinta bagi orang-orang yang kehilangan segalanya seperti aku. Sekarang, berikan kunci itu padaku. Atau kamu akan melihat bagaimana kopi berdarah biru milik keluargamu benar-benar menjadi lautan darah malam ini. Akankah Kayla menyerahkan kunci itu demi keselamatannya? Ataukah ini awal dari kehancuran dinasti kopi yang selama ini ia banggakan? Saksikan kelanjutannya. Karena dendam lebih pekat dari kopi yang paling hitam sekalipun. Di dalam ruang kerja Nathan yang megah namun terasa dingin, Kayla berdiri mematung di depan meja jati besar milik suaminya. Tangannya yang gemetar menyentuh sebuah map coklat tua yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen legal. Apa ini? Kenapa ada foto-fotonya aku di sini? Rustling paper. Kayla menarik selembar dokumen bertuliskan Project Golden Key. Skenario pendekatan ahli waris. Matanya terbelalak saat melihat skema kronologi yang tertulis rapi di sana. Low and tense. Horrified. Konferensi pers. Hotel Grand. Tumpahan kopi. Target. Kayla Pratama. Ingatan Kayla melayang kembali ke hari yang dia kira adalah takdir itu. Sound of camera flashes, flashback effect. Echoey flashback voice. Nathan, charmingly. Maafkan saya, Nona. Biar saya bantu bersihkan noda kopi ini di baju Anda. Saya benar-benar tidak sengaja. Echoey flashback voice. Jangan takut. Saya akan bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. 2 seconds. Bitter and soul-stirring. Kayla meremas kertas itu hingga lecek di genggamannya. Firm and trembling. Tanggung jawab? Kamu bukan bertanggung jawab, Nathan. Kamu menjebakku. Low and intense. Dia menemukan bukti transfer bank senilai 50 juta rupiah kepada seorang pelayan hotel. Di sana tertulis jelas keterangannya. Pelunasan skenario kecelakaan kopi. Case closed. Trembling voice. Broken heart. Jadi, perhatian kamu selama ini. Tatapan mata manis kamu. Semuanya cuma investasi untuk masuk ke dalam hidupku demi harta kakek. Angry and firm. Dunia Kayla seolah runtuh. Membayangkan bagaimana dia dengan bodohnya jatuh cinta pada pria yang bahkan merancang ketidaksengajaan hanya untuk merampok warisan keluarganya. Powerful footsteps approaching. Thud. Pintu ruang kerja terbuka dengan perlahan. Cold and calculating. Nathan berdiri di ambang pintu. Setelan jasnya yang rapi kontras dengan aura gelap yang terpancar dari wajah tegas khas pria lokalnya yang dingin. Arrogant smirk. Nathan melangkah masuk dengan tenang. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Deep and calm voice. Sudah kubilang berkali-kali, Kayla. Jangan pernah menyentuh barang-barang di mejaku tanpa izin. 2 seconds. Tense and sharp. Kayla berbalik. Air mata membasahi pipinya yang kuning langsat sambil mengangkat tinggi-tinggi bukti transfer itu dengan tangan yang menggigil. Berapa harga dirimu, Nathan? Apa segelas kopi dan uang receh ini sudah cukup untuk membuatmu merasa menang setelah menghancurkan hidupku? Nathan tidak terkejut.
Dia justru melangkah lebih dekat hingga bayangannya menutupi tubuh Kayla yang kecil. Kopi itu hanya pembuka, sayang. Dan sekarang, kamu sudah masuk terlalu dalam ke dalam permainanku. Dramatic music peaks. Kayla tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Kayla dengan sangat kuat. Firm and terrifying. Jangan harap bisa keluar dari rumah ini sebelum aku mendapatkan kunci berangkas kakekmu. Atau kamu akan berakhir lebih buruk dari tumpahan kopi itu. Suasana di dalam ruang kerja rahasia itu terasa begitu mencekam. Cahaya remang-remang lampu gantung hanya menyinari separuh wajah Nathan yang terlihat tajam, dingin, dan penuh kemenangan. Nathan menatap Kayla yang tersudut di pojok ruangan dengan tatapan merendahkan. Nathan, kenapa kau membawaku ke sini? Apa maksud semua ini? Kenapa ada foto kakekku di meja itu? Kayla memegangi dadanya yang sesak. Air mata membasahi pipi sawo matangnya yang biasanya merona manis. Firm and soul-stirring cinematic. Nathan melangkah maju. Sepatu pantofel mahalnya berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Kakekmu? Jangan melucu, Kayla. Pria tua yang kau sebut kakek itu hanyalah pion yang membesarkanmu untuk menutupi aib yang sangat menjijikkan. Apa maksudmu? Jangan berani-berani menghina kakekku. Dia bukan kakekmu. Nathan melempar sebuah map coklat tua tepat ke hadapan Kayla. Buka itu. Lihat siapa dirimu sebenarnya. Kau bukan gadis desa yatim piatu yang beruntung dinikahi konglomerat sepertiku. Kau adalah darah daging dari Darmawan, musuh bebuyutan keluargaku yang sudah membunuh orang tuaku demi bisnis kopi berdarah biru itu. Tangan Kayla gemetar hebat saat membuka dokumen tersebut. Anak haram? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nathan mencengkeram rahang Kayla dengan kasar, memaksanya menatap sebuah berangkas baja raksasa di balik lukisan tua. Kau tahu kenapa aku menikahimu, meski aku membenci setiap tetes darah yang mengalir di tubuhmu. Karena berangkas warisan triliunan rupiah milik kakekku ini hanya bisa dibuka dengan sidik jari keturunan langsung musuh besarnya sebagai bentuk jaminan perdamaian di masa lalu. Jadi selama ini, perhatianmu, ciumanmu, semua itu palsu. Tentu saja. Kau hanyalah kunci yang bernyawa bagiku, Kayla. Dan sekarang, Nathan menyeret lengan Kayla dengan paksa menuju pemindai biometrik berangkas tersebut. Lepaskan! Aku tidak mau! Lakukan sekarang atau kau tidak akan pernah melihat adikmu lagi. Nathan menekan ibu jari Kayla ke atas sensor cahaya biru yang berkedip-kedip. Suara roda gigi besar berputar di balik dinding terdengar sangat keras. Pintu berangkas itu perlahan terbuka, mengeluarkan uap dingin dan aroma uang serta emas yang menyengat. Mata Nathan berbinar penuh obsesi. Namun, saat pintu terbuka sepenuhnya, wajah Nathan yang penuh kemenangan tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi. Apa ini? Mana emasnya? Kenapa hanya ada surat ini? Dramatik dan soul-stirring. Kayla, dengan sisa tenaganya, merayap mundur dan melihat ke dalam berangkas. Soft dan misterius tone. Di dalam sana, tidak ada tumpukan uang, melainkan sebuah foto bayi dan surat bertuliskan tinta merah darah. Kamera melakukan zoom in cepat ke arah surat itu. Fast and tense. Voice over Nathan reading the letter, trembling and failing. Nathan. Maka. Siapa yang datang? Nathan berbalik dan melihat ke arah pintu yang didobrak paksa. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam elegan berdiri di sana, dikelilingi belasan pengawal bersenjata. Kau mencari harta itu, Nathan?
Atau kau mencari ayah kandung istrimu? Tuan Darmawan? Ayah. Nathan tertegun. Tangannya yang masih memegang lengan Kayla gemetar hebat. Rahasia besar yang baru saja terbuka ternyata hanyalah awal dari lubang kehancurannya sendiri. Apa yang akan dilakukan Darmawan pada pria yang telah menyiksa putri satu-satunya demi harta? Music swells. Fade out. Suasana kamar mewah itu terasa begitu mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang memecah keheningan malam yang dingin. Kayla, dengan wajah ayu khas gadis Jawa Sunda yang pucat pasi, berdiri gemetar memegang sebuah map hitam. Matanya yang sembab menatap nanar tumpukan dokumen yang mengungkap rahasia busuk di balik pernikahan mereka. Langkah kaki terdengar mendekat. Nathan berdiri di ambang pintu. Pria dengan rahang tegas dan kulit sawo matang itu tampak begitu dingin. Sangat kontras dengan Nathan yang selama ini selalu memberikan perhatian manis pada Kayla. Nathan, apa maksud semua ini? Kenapa ada surat pengalihan seluruh aset kopi berdarah biru milik kakek atas namamu? Jawab aku, Nathan. Nathan melangkah masuk. Kedua tangannya masuk ke saku celana kainnya yang mahal. Ia menatap Kayla dengan tatapan meremehkan, seolah Kayla hanyalah pion yang sudah tidak berguna. Akhirnya kau tahu juga, Kayla. Tadinya aku ingin bermain sedikit lebih lama lagi. Menikmati peran sebagai suami idaman di depan wajah polosmu itu. Kayla mundur selangkah. Napasnya memburu. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Jadi, semua perhatian itu, bunga-bunga itu, janji manismu saat kita di perkebunan kopi kakek, itu semua bohong? Nathan tertawa sinis. Suara tawanya menggema di ruangan itu. Kau pikir, aku benar-benar sudi menyentuh tangan cucu dari orang yang sudah menghancurkan hidup ayahku? Tidak, Kayla. Bagiku, kau bukanlah wanita yang kucintai. Nathan mendekat, mencengkeram dagu Kayla dengan kasar agar mata mereka sejajar. Kau hanyalah kunci. Kunci untuk membuka brankas musuh bebuyutanku. Pernikahan ini hanyalah transaksi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik keluargaku. Kayla berusaha melepaskan cengkeraman Nathan. Kau iblis, Nathan. Aku mencintaimu dengan tulus. Nathan melepaskan dagu Kayla dengan sentakan kecil. Cinta. Cinta tidak akan mengembalikan nyawa ayahku yang hancur karena skandal kopi busuk kakekmu itu. Simpan air matamu, Kayla. Karena besok pagi, kau dan seluruh keluargamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Kayla terduduk lemas di lantai. Dunianya benar-benar runtuh. Nathan, tolong jangan lakukan ini. Nathan berbalik badan. Tidak sedikit pun menoleh ke arah istrinya yang hancur. Permainan baru saja dimulai, Nyonya Nathan yang terhormat. Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai orang kaya. Tepat saat Nathan akan melangkah keluar, ponsel di saku Kayla bergetar hebat. Sebuah pesan masuk dari nomor misterius. Jangan percaya Nathan. Dia bukan hanya menginginkan hartamu, tapi dia juga yang merencanakan kecelakaan kakekmu.
Mata Kayla membelalak kaget. Ia menatap punggung Nathan dengan penuh ketakutan sekaligus kemarahan yang meluap. Apa? Jadi kakek, kau juga membunuhnya? Nathan menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Ia perlahan menoleh dengan senyum yang sangat mengerikan. Oh, jadi kau sudah tahu soal itu juga. Siska menatap tajam ke arah Kayla yang terikat di kursi kayu tua di dalam gudang penggilingan kopi yang terbengkalai. Wajah Siska yang cantik khas wanita urban Jakarta dengan riasan tajam itu tampak bengis di bawah temaram lampu bohlam. Jangan menyalahkan aku, Kayla. Kamu itu cuma pion kecil dalam rencana besar Nathan. Dan sekarang, pion itu sudah tidak berguna lagi bagi dia, tapi sangat berguna untukku. Nathan! Nathan gak mungkin sejahat itu, Siska. Dia suamiku. Dia berjanji akan menjagaku. Suami. Dia hanya menikahi kopi berdarah biru yang ada di dalam brankas kakekmu, bukan kamu. Nathan itu pria yang ambisius, Kayla. Dan sekarang, berikan aku kunci itu, atau wajah cantik khas Melayumu ini akan aku buat cacat permanen. Sementara itu, di dalam mobil SUV hitamnya yang melaju membelah hujan badai, Nathan, pria dengan rahang tegas dan tatapan mata tajam khas pria Nusantara, mencengkeram setir hingga buku jarinya memutih. Apa yang sudah aku lakukan? Harta itu, berangkas itu, semuanya terasa sampah jika Kayla harus menderita. Aku memang brengsek, tapi aku tidak bisa membiarkan Siska menyentuh seujung kuku pun milik Kayla. Kembali ke gudang, Siska menjambak rambut Kayla dengan kasar. Mana kuncinya? Aku tahu kakekmu memberikan kode itu padamu lewat aroma biji kopi terakhir. Bicara! Kayla mengangkat wajahnya, menatap Siska dengan keberanian yang tersisa. Aku lebih baik mati daripada membiarkan wanita ular sepertimu merampas warisan keluargaku. Pak! Lepaskan dia, Siska! Nathan berdiri di ambang pintu. Tubuhnya basah kuyup. Matanya berkilat penuh amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Matanya tertuju pada Kayla yang terkulai lemas. Kayla, maafkan aku. Siska tertawa sinis sambil menodongkan pisau ke leher Kayla. Oh, pahlawan kesiangan sudah datang. Mau menyelamatkan istrimu? Atau mau memastikan kunci brankas kopi berdarah biru tetap aman di tanganmu, Nathan? Nathan melangkah maju satu demi satu. Ambil semua hartanya, Siska. Ambil kuncinya. Tapi lepaskan Kayla. Karena aku baru sadar, duniaku bukan ada di dalam brankas itu, tapi ada di dalam mata wanita yang sedang kamu sakiti ini. Siska menyipitkan mata. Oh ya, kalau begitu, mari kita lihat seberapa besar pengorbananmu. Tidak, Kayla! Nathan melompat untuk menangkap Kayla. Namun di saat yang sama, Siska merobek tas kecil yang tergantung di leher Kayla. Nathan berhasil memeluk Kayla. Namun Siska sudah berlari keluar dengan sebuah benda berkilauan di tangannya. Aku dapat kunci brankasnya. Nathan memeluk Kayla yang pingsan. Namun matanya terbelalak melihat sesuatu yang jatuh dari saku Siska saat ia kabur. Tunggu, itu foto masa kecil kita. Siska,
Kamu, apakah Siska sebenarnya memiliki hubungan darah dengan Nathan? Dan benarkah kunci yang dicurinya adalah kunci yang asli? Saksikan terus. Bukan cinta tapi dendam.